kadang-kadang sering mengabaikan. Contohnya misalkan seperti darah tinggi, hipertensi gitu ya. Kemudian diabetes mellitus atau kencing manis. Kemudian kolesterol ya, dislipidemia dalam bahasa medisnya. Dan tentunya juga obesitas nih yang sebenarnya udah mudah sekali untuk dideteksi, tapi ya mungkin perlu pemeriksaan lanjutan gitu ya. Nah, ini sekarang jadi masalahnya soal ini dok, kalau berulang-ulang ya, biayanya dok. Orang-orang bilang nih, lah ngapain percuma periksa hasilnya toh normal gitu kan. Kayaknya buang-buang uang dong ini, harus ke klinik, ke rumah sakit untuk cek. Nah, gimana kalau menurut pendapat dokter nih dok? Contoh kasus gitu ya, misalkan dia nggak pernah periksa, nggak pernah medical check up. Kenapa? Karena mahal, expensive, ya kan? Jadi kalau dia mau periksa, jangan deh, mendingan gua beli kopi deh gitu kan. Padahal dia beli kopi ini misalkan setiap hari gitu, misalkan tiap kali kerja ya kan. Senin sampai Jumat dia 15.000 aja kopinya. Udah keluar berapa tuh dia setahun? Olahraganya udah oke ya, udah nge-gym ya tiap hari. Terus kemudian juga makannya udah dijaga banget, udah ditaker, udah sesuai dengan ahli gizi. Tapi amit-amit seperti yang saya bilang di awal, bahwa kita tuh juga ada bawaan genetik. Emang nggak cukup dok pakai berjemur aja, kita yakin? Kan kita kan Indonesia nih, banyak matahari udah panas banget ya. Iya. Emang nggak cukup harus periksa vitamin D juga dok? Ternyata nih, dengan kita berjemur doang, itu ternyata nggak cukup gitu. Ternyata malah over, terlalu panas. Jadi dengan sekarang kita global warming nih ceritanya, ya global warming, malah kita dapatnya UV yang Halo Sobat Sehat, selamat datang di Wellness Way Talk Pod. Your wellness journey begins now. Perkenalkan, saya Setiadi yang akan menemani Sobat Sehat sekalian dalam set yang berbeda nih hari ini. Dan tentunya dengan berbagai obrolan inspiratif seputar kesehatan bersama para ahli. Nah, untuk mengawali podcast kita hari ini, kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik, yaitu pentingnya medical check-up untuk hidup yang lebih sehat. Nah, jujur ya, Bapak, Ibu, Sobat Sehat, saudara-saudara sekalian, kapan nih terakhir kali kita medical check up? Ada yang tahun ini mungkin sudah medical check up, ada yang tahun lalu mungkin, atau mungkin ada yang belum pernah ya. Medical check up itu apa sih ya, barang yang asing mungkin. Hari ini kita tidak sendirian, karena saya sudah menghadirkan seorang ahli yang akan membahas tentang medical check up ini ya. Dan untuk menjawab berbagai pertanyaan dan juga mitos atau fakta terkait dengan medical check up. Dan telah hadir bersama kita Dr. Patria Wardana Yuswar, spesialis penyakit dalam. Beliau dokter spesialis penyakit dalam di Klinik Sima Sehat Sejahtera. Oke, saya sapa beliau. Selamat datang Dr. Patria. Halo, selamat. Oke, terima kasih dok sudah boleh hadir dok hari ini. Ya, jadi gimana kesibukannya sekarang dok hari ini? Ya, begitu-begitu aja sih sebagai dokter. Sebagai dokter berarti pasien. Ya. Habis ini ada antrian pasien lagi nih dok ya kayaknya. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan jangan ya. Oh, kita kan pengennya semua orang sehat ya. Semua sehat. Tapi tetap dong nih, nanti ada juga yang membutuhkan layanan dokter nih dok. Betul, ya. Iya. Dan hari ini kita akan bahas topik tentang medical check up nih dok sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita ngomong medical check up, mungkin banyak orang yang bertanya-tanya sih. Sebenarnya medical check up itu apa dan apa bedanya sih dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang biasa mereka lakukan ketika sakit gitu ya, berobat ke dokter, kan dokter suruh periksa lab lah, suruh ronsen lah. Nah, itu medical check up bukan sih? Nah, mungkin dokter bisa jelaskan nih, apa yang namanya medical check up? Oke, jadi medical check up sendiri ini kan sesuatu hal yang kita udah sering banget denger ya. Kalau misalkan kita ke rumah sakit, mungkin ada brosur-brosur, poster segala macam, tapi mungkin nggak semua orang nih tahu tentang medical check up. Intinya adalah yang membedakan medical check up dengan pemeriksaan yang umumnya dilakukan oleh dokter, itu adalah momennya. Kalau untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter adalah ketika kita sudah ada gejala nih, sudah ada suatu keluhan, gejala dan tanda nih, misalkan ada demam, batuk, pilek, kemudian kita berobat ke dokter. Itu bukan medical check up. Oh, okay. Nah, medical check up itu adalah ketika sebelum ada semua gejala tadi, gitu. Jadi fasenya kalau misalkan secara medis nih, kita bilangnya screening. Screening ya dok ya? Iya, namanya screening. Jadi bukan lagi untuk
mendiagnosis suatu penyakit pada saat ada gejala dan tanda, tapi pada saat belum ada nih. Jadi tujuannya memang untuk deteksi dini. Ya, Gitu. Jadi Medical beda check-up. momennya ya dok ya. Betul. Jadi bukan berarti setiap kali kita ke dokter disuruh periksa ini, orang saya udah medical check up. Nyata itu belum tentu itu medical check up ya dok ya. Betul, Kalau iya. sudah ada tanda dan gejala sakit, itu namanya pemeriksaan. Pemeriksaan. Oke, berarti medical check up ini dilakukan oleh mereka yang belum ada tanda dan gejala dok. Benar. Jadi dalam tanda kutip sebenarnya suatu inisiatif kita lah untuk mendeteksi segera penyakit nih, biar nanti sebelum penyakitnya menjadi berat, kita udah tahu duluan gitu. Oke, jadi ini untuk screening atau deteksi dini dari penyakit. Ya. Betul. Nah dok, pertanyaan selanjutnya, pasti Sobat Sehat pasti bertanya-tanya, sebenarnya siapa saja yang harus melakukan medical check up? Nah, ini pertanyaan sangat luas dan semua orang pasti bertanya dok. Iya, Nah, benar. Gimana kalau menurut dokter? Oke, jadi pada dasarnya medical check-up itu kan kita mau mendeteksi suatu kondisi ya. Nah, kita mesti tahu dulu nih, apa sih yang sebenarnya mau kita deteksi. Ibaratnya kalau misalkan kita mau mancing nih, kita udah tahu nih mau mancing ikan apa. Kalau kita mau mancing lele ya jangan pergi ke laut dong gitu. Pasti nggak akan ketemu ya dok ya? Nggak bakal ketemu. Yeah. Kita mau cari tuna ya jangan di sungai dong gitu kan. Nah, ibaratnya begitu. Nah, jadi kita mesti tahu apa yang mau dideteksi. Pada dasarnya, penyakit-penyakit yang perlu dilakukan medical check-up itu adalah penyakit-penyakit yang sifatnya kalau misalkan terdeteksi, kita bisa atasi di awal gitu. Kalau misalkan contoh demam berdarah, ya kita nggak perlu deteksi cepat-cepat karena memang nggak ada yang bisa dideteksi. Satu, nomor dua, ya dia gejalanya clear, jelas, demam gitu ya. Tapi kalau misalkan penyakit-penyakit tertentu, contoh nih yang sebenarnya semua orang udah tahu sih, cuma kadang-kadang sering mengabaikan. Contohnya misalkan seperti darah tinggi, hipertensi gitu ya. Kemudian diabetes mellitus atau kencing manis. Kemudian kolesterol ya, dislipidemia dalam bahasa medisnya. Dan tentunya juga obesitas nih yang sebenarnya udah mudah sekali untuk dideteksi tapi ya mungkin perlu pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan gitu ya. Nah, penyakit-penyakit seperti ini ujung-ujungnya akan bermuara ke penyakit yang dinamakan dengan kardiovaskuler. Kardiovaskuler adalah penyakit yang meliputi mulai dari penyakit jantung, kemudian stroke, dan juga sumbatan di pembuluh darah kaki atau disebut dengan penyakit arteri perifer. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang kita perlu deteksi. Kenapa perlu deteksi? Karena dia tidak ada gejala di awal. Nah, ini yang bahayanya dok ya, karena dia nggak ada gejala di awal yang dokter sampaikan. Benar, iya. Dia akan bergejala ketika udah di tahap akhir nih. Ketika kita pasiennya udah serangan jantung, baru deh dia ada gejalanya kan. Serangan jantungnya apa sakit ya dok ya? Iya. Nah, tapi itu berarti udah terlambat ya dok ya? Udah terlambat. Mungkin 10 tahun sebelumnya dia udah mengalami diabetes atau mungkin kan hipertensi, tapi selama ini nggak pernah periksa. Sehingga akhirnya udah terlanjur deh terjadi serangan jantung gitu. Jadi pada dasarnya sih orang-orang yang dewasa gitu ya, itu udah recommended sih sebenarnya untuk dilakukan medical check-up. Sebelum terlambat tadi ya dok ya. Betul. Jadi sekarang tadi dokter Patria sampaikan penyakit jantung, kardiovaskuler tadi dok ya, jantung, penyakit pembuluh darah perifer, penyumbatan pembuluh darah, itu sebenarnya udah endingnya ya dok ya. Betul. Nah sebelum itu ada penyakit-penyakit pendahulunya nih, yang kadang-kadang tadi dokter katakan tidak ada gejalanya ya. Nah itu yang kita coba tangkep nih ya, ketika kita melakukan medical check up. Iya. Nah orang dewasa kan sekarang udah biasa dok, kayaknya dengar penyakit jantung, udah biasa hipertensi, diabetes. Nah, sebenarnya ada patokan umur nggak sih dok untuk dewasa itu ya? Umur berapa sih kita harusnya sudah mulai pemeriksaan medical check up? Nah, ini yang sebenarnya juga secara anjuran itu belum ada ya. Jadi belum ada secara anjuran pastinya. Memang sih beberapa jenis kondisi itu ada starting age-nya atau usia mulai kita baiknya untuk screening atau medical check up. Contoh misalkan untuk diabetes itu di usia 35 tahun. Gitu. Tapi ada juga yang nggak ada nih, misalkan seperti darah tinggi atau hipertensi. Jadi beberapa sumber itu menyatakan ya ketika sudah menginjak usia dewasa, yaitu adalah 18 tahun, ya why not gitu kan, apalagi pemeriksaan-pemeriksaannya yang sederhana. Misalkan seperti hipertensi kan hanya cukup dilakukan pemeriksaan tensi, tekanan darah ya. no harm, very cheap ya kan, murah. Dan
mudah gitu, semua tempat juga bisa melakukan gitu. Jadi hal seperti itu yang kita bisa start di usia yang lebih muda. Baik, karena sepertinya sekarang penyakit juga bergeser ya dok ya trennya ya. Betul. Kalau orang pikir dulu darah tinggi tuh ya Bapak Ibu sobat sehat sekalian, darah tinggi tuh nanti udah tua tuh dok, udah 50 tahun, 60 tahun tuh baru darah tinggi. Tapi kayaknya sekarang udah nggak setua itu ya dok ya. Benar. Ini juga sebenarnya hal yang menarik karena dengan kita lifestyle ya, mungkin karena lifestyle, kemudian juga akses terhadap makanan, kita mau apa-apa kan tinggal halo order ya kan, pakai jari dok. Iya, bahkan tinggal pakai jari, nggak perlu ya, gini-gini, nggak perlu jari, potong iya. ya. Jari doang nih, pakai jari Iya. kita udah bisa order tuh, makanan udah nyampe ke pintu ya kan. Nah, hal seperti ini nih yang membuat penyakit yang kita bilang metabolik ya, terkait dengan masalah dari hormon dan lain-lain. Nah, itu jadi lebih banyak. Itu diabetes, darah tinggi, kemudian juga tadi kolesterol ya, yang ujung-ujungnya tadi penyakit-penyakit yang berbahaya seperti jantung dan stroke gitu. Baik dok, ya jadi memang kalau untuk patokan usia tadi tidak ada ya, beberapa mungkin ada, tetapi semakin awal sudah disarankan ya dok ya, apalagi kalau misalnya yang sederhana ya, kayak tekanan darah itu kan sebenarnya bisa mudah ya dilakukan ya dok ya. Tapi baik juga sih kayaknya yang belum cek sih dok, umur 30 tahun, 40 tahun bahkan nggak tahu. Kalau ditanya berapa tekanan darah biasanya? Berapa ya, nggak pernah tensi katanya dok. Gitu ya. Tapi banyak juga nih yang suka bertanya begini ya dok ya. Kalau tadi dokter bilang hipertensi, diabetes, jantung. Orangnya bilang, saya tuh nggak ada nih keluarga yang punya penyakit jantung. Nggak ada keluarga saya yang punya diabetes. Nah, perlu nggak tetap saya melakukan pemeriksaan tadi dok? Medical check up. Ini nih salah satu pertanyaan yang cukup sering diajukan sebenarnya. Jadi untuk suatu penyakit itu ada beberapa penyakit atau bahkan kebanyakan penyakit itu dia adalah sebenarnya interaksi. Interaksi antara apa nih? Ada dua hal. Yang pertama dari terkait genetik, jadi bawaan, turunan, herediter orang sebutnya. Kemudian yang nomor dua adalah terkait dengan environment atau lingkungan. Termasuk diantaranya juga dengan lifestyle. Jadi pola makan, olahraga, pola tidur, dan lain-lain, stres gitu ya. Itu hal-hal yang istilahnya bukan bawaan ya, tapi memang sudah lingkungan gitu ya. Nah, orang-orang tuh perlu memahami bahwa kita perlu memahami bahwa memang ada interaksi antara keduanya. Jadi ada orang-orang yang memang sudah ada bawaan ya, bawaan dari keluarganya, misalkan orang tuanya mengalami diabetes ya, kemudian mengalami hipertensi, dia akan mengalami risiko lebih besar untuk terjadi hal tersebut. Tapi bukan berarti dia akan pasti terkena hal tersebut. Bisa jadi sampai tua gitu ya, itu nggak terjadi apa-apa, tetap sehat, diabetes nggak ada, hipertensi nggak ada, walaupun keluarganya ada yang gitu. punya sakit yang sama ya. Sebaliknya, orang-orang yang di keluarganya nggak ada, kadang-kadang terlalu over enjoy. Ya, nah ini yang pede bahaya. Dok, Pede. Bibitnya bagus katanya dok. Bener. Jadi suka living dangerously itu. Living dangerously itu misalkan makan enak. Menantang gitu ya, menantang ya. Makan enak tuh living dangerously saya bilang. Kenapa? Karena ya hobi ya. Jadi hobi yang menyenangkan, tapi ya ternyata bahaya juga nih. Nah itu salah satunya. Jadi karena kita terlalu over untuk makanan sama olahraganya, biasanya juga kurang tuh, ya kan, dia berteman. Plus dengan stres dari tempat kerja, akhirnya timbul tuh kondisi-kondisi seperti itu, walaupun di keluarganya nggak ada. Akhirnya dia jadi pionir. Tapi kan pionirnya pionir yang buruk ya. Pionir di keluarga untuk penyakit tersebut. Jadi orang bilangnya pewaris dan perintis ya. Ini ternyata perintis tapi perintis penyakit. Iya, jangan sampai tuh. Tidak ada diwariskan kecuali penyakit. Oke. Jadi itu ya. Jadi ternyata walaupun kita nggak punya faktor risiko di keluarga, tapi dengan tadi dokter sampaikan interaksi dengan gaya hidup zaman ini ya dok ya. Betul. Aduh, Zaman now ya. Zaman now sudahlah, semuanya mendingan kita cek aja dok ya. Gitu ya. Oke. Nah tapi dok, kalau sudah pernah medical check up, kemudian banyak orang bilang juga gini dok, medical check up hasilnya normal nih, udah saya nggak usah cek lagi. Nah sebenarnya seberapa sering sih kita harus melakukan pemeriksaan ini dok? Harus rutin? Atau ya udah yang penting udah pernah cek kan, ya, sekali seumur hidup selesai lah. Ya. Gimana dok? Nah ini nih, jadi kalau misalkan untuk medical check up, namanya kan kita screening ya, kita deteksi dini. Misalkan
kita periksa ya sekarang, hasilnya ternyata bagus semua nih, tekanan darah oke, gula darah oke, terus jadinya ya gitu deh, awur-awuran kadang-kadang kan. Wah, udah aman kok, saya sehat gitu kan, saya Living boleh makan dangerously itu ya, apapun, living iya, dangerously ya. boleh makan apa aja dong ini gitu kan. Tahun depan dicek ternyata awur-awuran hasilnya gitu kan. Nah, jadi kapan kita mesti cek lagi? Intinya adalah untuk medical check up bukan pemeriksaan yang sekali seumur hidup, never, nggak pernah. Jadi dia adalah pemeriksaan yang memang harusnya dilakukan berulang-ulang. Nah, tinggal diulang-ulangnya berapa lama nih? Apakah tiap hari diulang gitu kan? Oh, ngeri juga ya, tiap hari diambil darah ya, habis dong. habis dong darahnya ya. Iya. Jadi mesti diulang berapa lama gitu. Nah, sejumlah kondisi itu sudah ada anjuran. Contoh misalkan kayak diabetes. Diabetes itu misalkan kita cek ya gula darahnya sama HbA1c itu sekarang udah zaman ya, HbA1c diambil darahnya, ternyata hasilnya oke, nggak ada masalah. Kapan diulang lagi? Nah, beberapa organisasi, jadi kan kita pada panduan ya. Dalam dunia medis ada panduan. Nah, contoh misalkan di United States, Amerika Serikat, mereka punya panduan, mereka punya satuan kerja sendiri tuh buat hal itu ya. United States Service Task Preventive Force ya kan. Nah, mereka kasih anjuran misalkan itu 3 tahun gitu. Tapi boleh nggak lebih sering? Boleh. Setahun sekali gitu? Setahun sekali boleh. Nggak ada masalah. Tapi mereka kasih batas minimal 3 tahun. Kalau misalkan temuannya ternyata ada kendala gitu, permasalahan, gula darahnya agak sedikit naik, harus lebih sering. Ibunya ada diabetes, kakaknya ada diabetes. Risiko itu tadi ya, harus lebih sering gitu. Itu yang 3 tahun untuk orang-orang yang keluarganya oke, dianya oke, nggak ada stres, pola hidup oke, bolehlah 3 tahun. Gitu. Tapi kalau misalkan sudah ada tambahan-tambahan faktor risiko nih kita bilangnya, kayak tadi riwayat keluarga, lain-lain, itu harusnya lebih sering lagi gitu. Ya at least tahun sekali. Memang tahun sekali dok. Jadi intinya dokter Patria sampaikan adalah tidak ada pemeriksaan 1 kali itu seumur hidup, sobat-sobat sehat ya. Betul. Dan tiap orang bisa berbeda-beda ya, tergantung tadi hasil, ada faktor risiko lain keluarga lah, gaya hidup, mungkin bisa berbeda-beda. Tapi intinya tidak ada satu tes berlaku. Ini SIM untuk bebas ya dok ya, selama hidup ya, bebas. Kan kayak KTP nih yang seumur hidup ya. Mesti diperbarui lagi. Aduh, ternyata harus perbarui terus ya, dicek terus ya dok ya, berkala. Ya. Oke, dokter. Nah, ini sekarang jadi masalahnya soal ini dok, kalau berulang-ulang ya, biayanya dok. Orang-orang bilang nih, lah ngapain percuma periksa, hasilnya toh normal gitu kan. Kayaknya buang-buang uang dong ini, harus ke klinik, ke rumah sakit untuk cek. Nah, gimana kalau menurut pendapat dokter nih dok? Ya, kalau menurut pendapat saya nih, namanya untuk medical check up, itu sebenarnya dalam tanda kutip kita investasi ya. Investasi kesehatan. Kenapa dok? Kenapa dibilang investasi? Nah, bukan pengeluaran, ini pengeluaran, keluar dompet. Kenapa? Karena kalau namanya investasi, berarti kan kita berharap apa yang kita tanam hari ini, di masa akan datang menjadi sesuatu yang oke nih, yang tambah plus-plus dong. Harusnya. Iya. Nah, kenapa kita bilang plus-plus? Kan kalau misalkan saya cek, belum tentu saya juga sakit, dok. Betul. Nah, padahal kita mesti mikirnya kebalik nih. Mikirnya adalah, gimana kalau saya nggak cek, kemudian ternyata saya jadi sakit. Gitu. Nah, let's say misalkan kita ambil satu contoh kasus gitu ya. Misalkan dia nggak pernah periksa, nggak pernah medical check up. Kenapa? Karena mahal, expensive. Ya kan? Jadi kalau dia mau periksa, jangan deh, mendingan gua beli kopi deh gitu kan. Padahal dia beli kopi nih misalkan setiap hari gitu, misalkan tiap kali kerja ya kan. Senin sampai Jumat dia 15.000 aja kopinya. Udah keluar berapa tuh dia setahun? Udah 3,6. Setahun untuk kopi doang ya, yang harga cuma 15.000 nih. 15.000 nih. Ya let's say misalkan nggak ada libur ya. Jadi nggak ada libur tanggal merah ya, tiap tahun Senin sampai Jumat masuk terus, jadi 5 kali. Kayak kita lah dok ya, kerja terus ya, nggak ada liburnya ya. Benar. Lanjut dok. Nah, itu tuh kalau misalkan kita kali-kali, itu udah 3,6 juta. 3,6 juta kalau kita jadiin medical check up, udah dapat paket apa tuh yang paling mahal kali? Paket platinum, paket gitu. Diamond itu kayak macam-macam ya kan. Padahal dengan kopi 15.000. Di sisi lain nih, kalau misalkan kita nggak periksa, akan bahaya. Bahayanya apa? Kalau misalkan ternyata ada suatu kondisi yang kita nggak deteksi, kemudian di masa akan datang ternyata ada kondisi itu. Misalkan contohnya
selama 10 tahun ini kita nggak tahu kalau ternyata kita punya hipertensi atau darah tinggi ya, terus kemudian atau diabetes, kemudian 10 tahun kemudian amit-amit nih pada orang tersebut tiba-tiba terjadi serangan jantung. Nah, apa yang terjadi pada orang serangan jantung, misalkan contohnya, ini kita bicara yang buruk-buruk ya, karena kalau misalkan penyakit, pasti kita bicaranya yang jelek-jelek nih. Biar kebayang ya kan. Biar dari Sobat Sehat itu kebayang. Jadi, misalkan contohnya serangan jantung, kemudian dia nyeri dada, dia dirawat dong. Betul. Dirawat, dia pasti dirawatnya nggak mungkin di ruang biasa. Namanya juga serangan jantung kan udah mau koit nih. Ya, gawat darurat. Dia gawat darurat. Kemudian dia masuk ke ruang operasi, dia harus dilakukan pemasangan ring jantung, ya kan? Kalau ringnya cukup 1, kalau ringnya 3, ya kan? Kalau ringnya ini ring jantung ya, bukan ring toko jantung perhiasan punya ya, bukan ya? Ring perhiasan aja mahal ya, apalagi yang di jantung ya. Ring jantung, gitu kan? Nah, kemudian dia masuk intensive care, dia masuk ICU, ya kan? Dia masuk ICCU, misalkan cardiac care unit. Nah, kemudian setelah itu dia dirawat. Setelah itu kan dia harus minum obat rutin, yang mana obatnya adalah lebih dari 3 macam, udah pasti. Ya kan, ada pengencer darah, ada obat kolesterol, ada obat buat jantung. Mending kalau jantungnya masih oke, gitu. Nah, pada akhirnya, kalau kita total semua biaya itu, dia mau keluar enggak berapa ratus juta, gitu kan. Itu di episode perawatan itu. Belum juga dengan plus dia nggak masuk kerja nih ceritanya. Iya kan, dirawat di rumah sakit, masa masuk ICU disuruh kerja? Nggak bisa kerja, nggak bisa Zoom, ya kan? Bisa. Berarti dia dalam resiko bisa aja dia kena layoff, ya kan? Kalau dia layoff, keluarganya nggak ada penghasilan, konflik dengan istrinya, depresi, akhirnya panjang ceritanya. Jadi dengan kita langkah 1 medical check up di awal nih, itu skenario yang buruk seperti itu bisa kita deteksi di awal, sehingga bisa kita cegah. Oh, ya gitu. Itu ya. Mungkin kita nggak pernah pikir sampai sepanjang itu ya dok ya. Kalau kita mikir medical check up pokoknya 3 juta keluar misalnya hari ini, wah itu kerasa berat banget nih. Betul. Tapi kalau dokter Patria cerita nih komplikasinya masuk ini dan nggak cuma di situ ya, financial keluarga, pekerjaan, produktivitas semuanya, wah complicated ya ternyata ya. Iya. Dan itu bisa dicegah ya. Itu kalau masih selamat ya dok ya, kalau serangan jantung langsung. Ya. Kalau nyawa kayak nggak ada harganya deh. Gitu. Iya. Oke, jadi investasi kesehatan ya. Betul. Jadi dengan biaya yang mungkin kelihatannya mahal sekarang gitu ya, tapi sebenarnya itu akan menghasilkan sesuatu yang berkali lipat ya dok ya. Betul. Kalau kita bisa cegah dari awal ya. Oke. Tapi dok, kalau saya sendiri ya, kadang-kadang takut juga sih dok. Kalau medical check up, dan mungkin banyak ya orang juga merasa gini ya, nanti ketahuan penyakitnya kan dok, apalagi untuk orang-orang tua atau orang-orang tertentu nih yang punya kepribadian mudah cemas ya, nanti kalau ketahuan penyakitnya malah jadi nggak bisa tidur, malah beneran jadi sakit dok, padahal awalnya kayaknya fine-fine aja nih selama saya nggak tahu penyakitnya, atau yang itu tadi dokter sampaikan, hipertensi, saya tensinya tinggi tapi biasa-biasa aja nih, tapi setelah dikasih tahu dokter, kamu punya penyakit darah tinggi, jos gitu kan, dia stres nih. Iya. Banyak orang yang takut nih dok, kalau mengetahui penyakitnya dengan medical check up, makanya mereka menghindar dari medical check up. Nah, itu bijak atau tidak menurut dokter Patria? Nah, jadi memang ini suatu hal yang udah sering diteliti juga nih. Jadi ini fenomenanya bukan fenomena yang baru, bukan fenomena yang cuma terbatas di Indonesia gitu. Bahkan di luar sebenarnya juga sering dibahas bahwa pemeriksaan-pemeriksaan ini dia menimbulkan anxiety nggak ya, menimbulkan rasa cemas nggak ya, dan itu memang diakui ada gitu. Jadi memang salah satu efek samping lah istilahnya dari medical check up tentunya bisa menimbulkan rasa cemas gitu. Nah tapi yang perlu kita ketahui adalah rasa cemas ini tentunya kan pada beberapa orang ada yang memang rasa cemasnya timbul ya, ada juga yang tidak. Nah, kalau misalkan memang ada rasa cemas yang timbul, tentunya ini bisa jadi respon yang wajar atau respon yang wajar nih. Dan itu ternyata kalau di luar negeri itu, bahkan mereka juga termasuk men-screening atau melihat medical check-up-nya juga kondisi cemas gitu. Jadi anxiety dan depression ya, itu termasuk hal yang di-screening. Karena jangan-jangan itu termasuk hal yang perlu diatasi juga.
Oh, yang sekarang orang bilang kesehatan mental itu ya dok ya, Betul. kesehatan jiwa itu juga ternyata harus di screening juga sebagai salah satu medical check up ya. Benar. Harusnya ya. Iya. Walaupun sekarang kita fokusnya masih di pemeriksaan laboratorium, USG, kemudian misalkan ronsen dan CT scan dan lain-lain, tapi ada juga sebenarnya aspek yang lain nih yang perlu kita lihat, yaitu aspek kesehatan jiwa. Gitu. Oke, berarti kalau misalkan mereka, tapi kan jadi tahu penyakitnya, mereka takut, mereka cemas, berarti lebih buruk atau justru ada langkah yang mereka bisa ambil kali ya dok ya? Betul, jadi biar nggak pusing nih, namanya pusing kan kita harus bagi-bagi ya. Iya. Harus dibagi-bagi ke semua orang. Jangan biar pusingnya ya? rame-rame. Oh jadi jangan disimpan sendiri ya dok ya? Iya. Pusing jangan pusing sendiri. Jadi pusingnya dibagi ke siapa nih? Dibagilah ke dokternya. Jadi jangan lupa setelah kita medical check up, kita harus konsultasikan ke dokternya. Buat apa? Buat reassuring. Dok, ini angkanya merah kenapa nih dok? Nggak apa-apa, kan bapak ada alergi. Selesai. Gitu misalkan. Dok, ini kenapa HB turun? Loh, kan ini kemarin habis ini, AMB-nya berdarah. Gitu kan. Everything jadi make sense gitu. Jadi hasil itu ada keluar, jangan kita simpan sendiri dan kita jadi pusing karena kok kayaknya ini kayak nggak normal. Ini normal nggak sih? Normal nggak normal? Nah bingung ya dok ya. Nah, ada cari-cari di ini dok biasanya sekarang. Cari di AI. Jawabannya kok tambah pusing. Iya, ntar keluarnya kanker. Ya kan? Aduh langsung. Yang serem-serem biasanya mesti didiskusikan sama dokternya. Biar pusingnya nggak sendirian dok. Ya, jadi medical check up itu tidak terlepas dari konsultasi dengan dokternya lagi ya dok ya. Betul. Setelah hasilnya keluar gitu, kadang-kadang ada yang saya mau cek ini gitu ya, lagi promo nih katanya di klinik Simaser lagi promo. Ya cek lah ini, tapi habis itu bingung sendiri. Nah jangan ya dok ya. Jangan. Berbagi pusing lah dengan dokter Patria ya. Jangan pusing sendiri deh pokoknya. Oke, jadi di bawah santai Bapak Ibu. Jadi dengan medical check up justru itu malah mungkin kadang-kadang beberapa penyakit bisa ketahuan lebih early, stadiumnya lebih awal ya dok ya. Betul. Bahkan cancer pun kalau misalnya kita deteksi lebih awal mungkin lebih bagus ya dok ya. Betul sekali. Yang mungkin tadi kita belum bahas adalah ada lagi kondisi-kondisi di luar tadi yang kondisi kardiovaskuler dan metabolik, ya. Tadi yang terkait diabetes, penyakit darah tinggi, jantung, stroke dan lain-lain. Juga sekarang fokusnya untuk medical check up ada lagi nih penyakit yang kalau dideteksi lebih dini, lebih awal, lebih baik, yaitu cancer. Ya. Cancer ini karena penyakitnya jenisnya macam-macam, jadi nggak semua jenis cancer bisa dideteksi lebih awal. Nah, diantaranya contohnya yang kita sudah ada anjuran-anjurannya, misalkan seperti kanker payudara, breast cancer, ya. Kemudian kolorektal atau penyakit kanker usus besar. Iya. Kemudian ada lagi kanker serviks misalkan. Itu sudah ada pakem-pakem anjuran mulai start usia berapa, pemeriksaannya harus dengan apa. Itu sudah menjadi pakem-pakem yang jelas kalau di internasional gitu. Nah, ini juga salah satu jenis kondisi yang kita mesti deteksi di awal ya. Jadi tadi selain untuk kardiovaskuler, cancer, kemudian penyakit ini kesehatan jiwa, dan mungkin yang tidak terlupakan adalah kondisi osteoporosis. Oh, osteoporosis. Ya, Keropos tulang ya. Betul, untuk lansia-lansia terutama perempuan. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat-lihat nih dengan medical check up, dengan screening dari awal, kita bisa deteksi dini. Namanya dini ya, dini berarti lebih awal ya dok ya. Harapannya juga pasti akan lebih bagus. Kemudian perbaikannya mungkin lebih baik ya dok ya, harapannya ya. Oke, nah tapi dokter tadi udah sebutan cukup banyak dok ya medical check up. Jadi sebenarnya medical check up itu nggak cuma paket A, B, C, enggak ya dok ya. Ternyata banyak banget ya harus dicek ya. Betul. Nah itu gimana kita taunya saya perlu medical check up ini atau saya perlunya ini. Nah, itu bingung kan dok? Nah, itu gimana dok? Untuk apakah semua orang punya paket yang harusnya sama dia cek atau tidak? Nah, untuk paket-paket ini tentunya beda ya. Istilahnya kalau misalkan umur 20 tahun gitu ya dengan umur yang 50 tahun gitu misalkan. Satu, itu aja udah beda gitu ya. Nomor 2, laki-laki dan perempuan tentunya ada organ-organ yang berbeda yang harus diperiksa ya. Nomor 3, tadi ada nggak gejala-gejala atau bukan gejala ya, risiko tertentu, misalkan tadi riwayat keluarga ya. Nah itu bisa start screening lebih awal. Contohnya misalkan pada orang-orang yang pernah keluarganya kanker usus besar ya, dia harus start
untuk pemeriksaan terhadap kanker usus besar lebih awal gitu. Nah, untuk pemeriksaan-pemeriksaan ini tentunya ya harus didiskusikan. Kalau misalkan kita bingung nih, have no idea, tapi kondisi penyakit yang udah diketahui banyak, boleh discuss dengan dokternya. Cocoknya saya sampai kemana nih dok periksanya? Saya ambilnya harusnya yang mana? Tapi kalau misalkan kita nggak ada masalah, ya mau yang lengkap boleh, mau yang basic juga boleh. Karena yang basic itu kan sebenarnya udah melingkupi yang baseline-nya. Gitu. Oke. Nah, kalau dari dokter sendiri mungkin kalau minimal dok, kita ngomong standar minimal ya, untuk orang dewasa di Indonesia saat ini yang dengan kondisi yang tadi dokter sebutkan, gaya hidup yang zaman sekarang begini ya, zaman now. Minimal dok, minimal banget. Apa nih yang paling murah, paling sederhana lah yang wajib kita periksa ya. Oke. Yang pertama, kita bisa periksa salah satunya adalah darah perifer lengkap. Atau kalau di luar disebutnya complete blood count. Ini meliputin mulai dari hemoglobin atau Hb, leukosit, trombosit ya. Kalau demam berdarah itu kan hobi banget tuh. Trombosit saya berapa dok? Trombosit saya berapa dok? Udah tahu nih, udah sering baca kan kalau trombosit. Hb juga nih ya. Jadi kalau misalkan anemia, kurang darah tuh ya, lemah, letih, lesu, lunglai dulu kan ada di iklan banyak ya. Berapa L ya? 5L. Nah itu adalah kondisi anemia. Jadi itu bisa dideteksi lebih awal ya. Kemudian nomor 2, pemeriksaan terkait dengan diabetes tadi ya. Karena dia nggak ada gejalanya atau mulai bergejalanya nanti belakangan, kalau udah 5-10 tahun, tentu kita deteksi lebih dini, kita bisa periksa gula darah. Gula darah sih sejauh ini anjurannya bisa gula darah puasa, gula darah yang setelah makan ya, plus sekarang namanya ada HbA1c. Apa bedanya itu dok sama gula darah biasa? Nah, HbA1c ini dia ngelihat berapa banyak gula yang nempel ke sel darah merah. Nah, jadi bisa dilihat dari situ tuh rata-rata 3 bulan terakhir gula darahnya. 3 bulan terakhir gula darah kita bisa ketahuan. Betul, gitu ya jadinya ya. Kalau sekarang kan kita periksa gula darah puasa kelihatannya oke mungkin. Kenapa? Karena misalkan 2 minggu terakhir dia makannya benar karena udah tahu nih minggu depannya mau medical check up. Kan suka kayak gitu tuh. Jaga makan jaga makan. Karena mau diambil darahnya katanya. Jadi kita jaga baik-baik lah ya supaya nggak ketahuan ya. Itu nggak bisa dibohongin dok kalau pakai HbA1c. Nggak bisa. Ketahuan harus 3 bulan terakhir ya. Jejak recordnya ini ya semua ya. Udah nggak bisa tuh. Berarti diabetes juga sekarang harus dicek. Iya. Kemudian temennya diabetes, kolesterol. Aduh. Kok temen kan sahabat begitu ya, sahabat. Trio musketir tuh, darah tinggi, kemudian kolesterol, sama diabetes tuh, 3 bersahabat ya. Trio bersaudara nih, bersahabat nih, hati-hati ya Bapak. Satu nih mesti diperiksa yang lain gitu. Nah, kalau untuk kolesterol tentunya kita periksa kolesterol seperti standar ya, gula darah, kolesterol LDL, kemudian HDL ya, yang mungkin sudah sering sekali nih kalau dari teman-teman sobat sehat semua itu bisa lihat ada sering banget kan di paketnya itu kolesterol ya. Tapi kolesterol total aja itu nggak cukup. Oh, jadi kolesterol total kurang menggambarkan atau gimana? Kurang menggambarkan karena dia termasuk kolesterol yang baik, kolesterol yang nggak baik, semua dijadiin satu. Kita nggak tahu nih yang mana yang bermasalah. Oh, jadi kolesterol total saja itu kurang ya? Jadi baiknya diperiksa yang lengkap? Yang lengkap, ya. Termasuk dengan HDL dan LDL-nya harusnya. Bedanya apa dok sama kolesterol total saja? Kalau kita tahu HDL, LDL? Jadi kalau misalkan untuk yang kolesterol LDL, itu kita bisa lihat tuh, LDL ini kan kalau orang bilang bad kolesterol ya. Kolesterol jahat itu ya, LDL ya. Karena dia membawa lemak-lemak yang ada di semua tempat disebar-sebar tuh. Lama-lama dia jadi plak-plak, terus kemudian jadi sumbatan di pembuluh darah. Itu yang mesti diperiksa salah satunya. Tapi kita juga mesti periksa kolesterol HDL ya. Kolesterol yang membawa dari tadi plak-plak dibawa lagi tuh ke simpanan lagi. Dibersihkan ya, diambil ya. Itu yang dibilang kolesterol baik berarti itu ya. The good cholesterol. Itu juga mesti kita periksa. Kalau kita periksanya kolesterol total doang, kita nggak tahu yang mana. Sehingga jadinya tidak menggambarkan dan kita nggak bisa menentukan dari situ, ini harus minum obat nggak sih gitu. Ini harus ganti lifestyle nggak sih, atau ini semua insidental aja kebetulan gitu kan. Kita nggak bisa ngambil decision, nggak bisa ngambil keputusan gitu.
Jadi itu tadi kolesterol udah, diabetes udah, hipertensi, darah tinggi kita harus ukur ya. tekanan darah ya Iya, tadi ya, trio itu ya. betul. Obesitas kan kita dari tinggi badan sama berat badan plus dengan lingkar dari perut. Aduh, ya. jangan lihat perut deh. Sekarang ini orangnya sering kali ya kurus-kurus gitu kan, atau standar ya, nggak ini, itu ternyata perutnya gede-gede. Nah itu tuh juga obes masuknya. Oh, jadi kalau gede di perut doang, ini kan bapak-bapak nih ya, Dok, sobat sehat ya, ya. Itu karena perutnya doang nih. Kalau ditimbang berat badannya masih 60-an lah. Gitu. Tapi ternyata perut doang itu juga udah salah satu itu termasuk ke obesitas dan bermasalah juga gitu ya. Nah itu hal-hal seperti itu minimal harus kita periksa. Plus dengan ada suatu kondisi lagi nih yang sekarang lagi sebenarnya udah lama ya kondisinya, tapi itu kita baru mulailah untuk trennya, yaitu penyakit ginjal. Oke. Ya, sama. Intinya tidak ada gejalanya, tahu-tahu kita tahunya di stadium akhir gitu. Yang orang bilang gagal ginjal gitu. Bener, tahu-tahu ternyata butuh HD cuci darah gitu ya. Itu kan ngeri juga ya. Ya. Dan itu terlambat ya, Dok ya. Iya. Awalnya nggak ada gejala, tiba-tiba gagal ginjal akhir gitu ya. Iya, dan itu sebenarnya kan kalau kita cegah di awal, dia nggak bisa dicegah dari awal gitu, bisa dikurangin lah kemungkinan ke arah sananya. Nah, itu bisa diperiksa dengan hal yang sederhana, itu dari ambil darah aja, kreatinin darah, plus dengan pemeriksaan urin. Bisa urin ya, bisa kencing ya. Benar. Dari situ aja kita udah bisa tahu nih, gitu. Jadi itu beberapa secara umum lah, beberapa pemeriksaan kayak gitu. Ya. Banyak sih pemeriksaan yang lain, tapi secara umum sih itu. Basic lah ya, basic gitu ya. Tapi tadi disesuaikan ya, Dok ya, karena nggak ada yang fit untuk semua orang ya. Betul. Tadi ada faktor risiko lah, ada usia, jenis kelamin, itu bisa tambah-tambah lagi ya, berbeda-beda ya. Dan jangan dibawa pusing lagi, jangan tanya ke AI lagi ya. Silakan, ada Dokter Patria yang siap dibawa pusing bersama kita ya, Bapak Ibu ya, sahabat sehat sekalian. Oke, nah Dok, sekarang tidak cuman kita dan keluarga kita mungkin yang pusing soal medical check up ya. Sekarang kebijakannya beberapa perusahaan, beberapa kantor ya, mereka melihat kayaknya perlu nih ada medical check up untuk karyawan atau pekerjanya. Nah, itu sesuatu yang bagus kah atau gimana nih, Dok? Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang cukup bagus ya. Pada prinsipnya adalah kalau untuk medical check up kan untuk kesehatan ya. Nah, kesehatan ini sebenarnya bukan suatu hak aja ya, tapi juga kewajiban. Kewajiban kan sebenarnya diri kita wajib untuk menjaga diri kita agar tetap sehat ya. Makanya tadi investasi saya bilang. Investasi kesehatan kesehatan ya. Karena itu memang harus inisiatifnya dari diri kita. Tapi ini pada beberapa kondisi memang ada orang-orang atau program yang juga ingin turut serta memastikan supaya kita sehat gitu. Ya ibaratnya kalau misalkan kantor ya, pasti kita dari kantor pengennya pekerja-pekerjaannya sehat dong. Kalau nggak sehat kan nanti nggak bisa kerja gitu kan. Standarnya begitu ya. Betul. Dan itu sebenarnya hal yang baik. Hal yang baik. Misalkan contohnya di negara lain nih, di Jepang gitu ya, itu sudah menjadi suatu program pemerintah. Untuk medical check up untuk pekerja medical ya? check up ya. Kalau kita kan belum ya, untuk BPJS kan belum masuk untuk ke medical check up. Gitu. Ya, jadi ternyata itu perlu dipertimbangkan juga ya, Dok ya. Kalau karyawan kita sehat, pasti harapannya mungkin kinerjanya jadi lebih bagus ya, Dok ya. Sudah pasti. Terus ya kadang-kadang banyak yang sakit nih izin-izin ya. Atau dia kerja tapi sakit-sakitannya pasti beda ya, Dok ya. Benar. Hasil kerjanya dibandingkan yang memang sehat gitu. Belum lagi kalau kita pikir biaya kesehatan sekarang kan mahal juga ya, Dok ya. Betul. Jadi artinya pekerja yang sehat juga itu perlu untuk investasi perusahaannya juga tetap sehat di depan hari ya, Dok ya. Iya. Oke, tapi sama nggak, Dok, antara perusahaan kalau misalnya kita mau medical check up untuk perusahaan dengan kalau kita medical check up untuk pribadi, itu ada perbedaan kah atau? Kalau untuk itu sebenarnya kalau yang dari perusahaan tentunya yang disyaratkan oleh perusahaan ya. Jadi mereka pasti akan gunakan standar-standar yang standar lah, baseline ya. Tapi kan kalau misalkan pribadi, perbedaannya adalah kita bisa tambah add-on ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya, yang tidak diperhitungkan oleh perusahaan.
gitu. Oke. Misalkan perusahaan tidak memperhitungkan bahwa kita ada riwayat keluarga dengan diabetes tadi misalkan contohnya, yaitu bisa menjadi add-on kita gitu. Tentu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, baik dok. Baik. Oke dok. Nah sekarang kita mungkin masuk, kita ada satu sesi namanya mitos versus fakta. Saya pilih dulu ya. Dok, supaya nggak terlalu tegang, boleh saya minum? Oh iya. Tadi udah ngomong panjang banget ya dok ya soalnya. Kita boleh minum dulu ya dok ya, silakan dok. Okay. Sambil saya lihat. Nah, ini teman-teman panitia sudah mempersiapkan nih ada beberapa mitos dan fakta ya. Statementnya dok ya, orang yang sudah biasa rajin olahraga pasti tidak memerlukan medical check up karena dia udah sehat. Itu adalah mitos. Mitos? Iya. Kenapa dok? Kan dia udah sehat, udah biasa olahraga nih, nggak ada faktor risiko yang tadi dokter bilang, obesitas. Nah, kenapa tuh? Ini nih salah kaprahnya. Jadi gini, kalau misalkan kita udah lifestyle-nya udah sehat banget, tentunya harapannya adalah sehat. Betul. Kan? Ibaratnya kalau misalkan kita nyebrang jalan nih, udah nengok kanan kiri, harapannya kita bisa ini dong, bisa nyebrangnya baik gitu kan, nggak ketabrak lah. Tapi kan selalu ada resiko. Gitu. Nah, hal seperti ini nih yang perlu kita waspadai. Jadi kalau misalkan sudah ada olahraganya udah oke, ya, udah nge-gym ya tiap hari, terus kemudian juga makannya udah dijaga banget, udah ditaker, udah sesuai dengan ahli gizi. Tapi amit-amit seperti yang saya bilang di awal bahwa kita tuh juga ada bawaan genetik. Gitu. Misalkan contoh kolesterol, ya. Kolesterol ini ada yang namanya familial hyperkolesterolemia, yaitu adalah artinya apa itu dok? Nah, bahasanya ribet ya. Iya, familial keren ya kayaknya. Familial, tapi bukan sesuatu yang menyenangkan nih. Jadi intinya adalah kolesterol yang tinggi karena bawaan dari faktor genetik. Walaupun gaya hidupnya sehat. Walaupun gaya hidupnya udah sehat banget. Sehat banget ya. Udah sehat banget lagi. Iya, tapi kolesterolnya bisa jadi 500. Kenapa? 200 ya? 200. Di bawah 200 ya. 2 kali lipat. Guys. Iya. Tapi kenapa bisa begitu? Karena ya dia punya sistem, ya kalau istilahnya komputer, programnya dari awalnya udah ada kendala. Gitu. Nah ini hal-hal yang memang hanya bisa dideteksi dengan kita melakukan pemeriksaan. Gitu. Jadi jangan terlalu overconfidence dengan lifestyle yang sudah oke. Tetap kita perlu rambu-rambu, dimana kalau misalkan kita nggak ada rambu-rambu ini, kita mungkin baru tahunya belakangan. Gitu. Jadi walaupun kita udah biasa olahraga, justru banyak ini ya dok ya, baik yang ngeri nih ya. Sekarang orang olahraga berat, orang ikut lari, maraton, sepak bola, tiba-tiba kan malah kolaps, ada yang meninggal bahkan ya. Berarti itu karena mungkin dia belum screening ya dok ya kesehatannya sebelum melakukan aktivitas olahraga itu ya. Betul. Jadi mereka juga tetap ya harusnya perlu untuk medical check up ya dok ya. Harus tetap medical check up. Oke, jadi mitos ya di sini siapa yang sudah pede olahraganya bagus ya, jangan skip medical check up-nya. Oke, statement selanjutnya, medical check up membuat saya mengetahui penyakit yang sebenarnya tidak perlu diketahui. Nah, gimana menurut dokter? Medical check up membuat saya mengetahui penyakit yang sebenarnya saya nggak usah tahu nih harusnya. Nah, ini nih kalau menurut saya bisa fakta, bisa mitos juga ini tengah-tengah nih. Kenapa nih dok? Kenapa? Karena gini ya, kalau misalkan untuk hal tersebut, pada beberapa orang itu memang istilahnya kayak faith-nya dia ya. Dia udah percayanya begitu. Ya. Walaupun memang secara pada dasarnya medis itu kita pasti akan menyarankan untuk dilakukan medical check up. Ya, tapi ada beberapa orang itu dia nggak pengen. Kenapa? Karena ya misalkan dia pengen hidupnya tadi tenang segala macam gitu ya. Sesuai jalannya gitu. Bener, ya dok ya. Sesuai perjalanan secara natural ya kan. Dia nggak khawatir dengan kalau nanti misalkan amit-amit dia kemudian serangan jantung dan dia akhirnya pass away atau meninggal dunia. Ya, sometimes memang ada orang-orang yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan kita bukan tipe orang yang seperti itu ya, anak masih kecil-kecil gitu ya, kerjaan juga masih banyak nih ya kan, harus masih overtime ya kan, nah OT-OT ya kita mendingan
medical check up dong, ya kan? Iya, iya. Kecuali memang kita hidupnya udah selegowo itu ya. Iya, sudah warisan 7 turunan aman Iya, itu ya, kayak nggak perlu kerja lagi ya. Ya nggak mau ngejar apa-apa lagi nih dalam hidup Semua ya. sudah tercapai gitu ya, nggak usah. Iya, Tapi kalau belum, tetap ya dok ya, baiknya diperiksa. baiknya tetap harus medical check up. Betul. Jadi kita bisa ketahui sejak awal, dan sekali lagi dok ya, kalau kita bisa ketahui lebih awal, kita bisa cegah, kita bisa obati mungkin lebih baik ya dok. Oke, jadi bisa mitos, bisa fakta juga. Karena kita dengan mengetahui penyakit kita, orang bilang apa? Mencegah lebih baik ya dok ya. Iya, sedia payung sebelum hujan. Sedia deh. payung sebelum hujan tuh. Kalau kita nggak pernah sedia payung, ya udah siap-siap kehujanan. Itu yang pasrah ya dok ya. Iya. Pasrah hujan-hujanan, boleh. Oke, statement selanjutnya. Nah, jadi kesimpulannya dok yang tadi ya mungkin. Statementnya bilang, semua orang butuh paket medical check up yang sama. Nah, ini jawabannya adalah mitos. Mitos. Iya. Karena tadi kita mesti ngelihat bahwa orang tersebut kebutuhannya apa sebenarnya. Ya, ibaratnya kayak makanan nih. Ada yang mesti dikasih makan nasinya lebih banyakan, Oke. ada yang mesti dikasih makan nasinya lebih dikit, Ya. ya kan? Tergantung apa? Ya tergantung dia berat badannya berlebih apa enggak misalkan contohnya. Nah, sama juga medical check up. Kita juga mesti menyesuaikan. Ada yang dengan paket yang baseline atau yang basic itu cukup ya. Ada juga yang mesti pakai add-on tambahan. Karena apa? Karena misalkan di omnya itu ada riwayat kanker usus besar misalkan. Terus kemudian di tantenya misalkan ada riwayat kanker payudara. Dari papa mamanya misalkan ada riwayat dari diabetes atau darah tinggi gitu ya. Nah, hal seperti itu tuh yang mesti tambah add-on yang sesuai. Bisa dengan konsultasi dokter, ya juga kita tambah add-on sendiri kan juga bisa. Gitu. Oke, jadi tidak ada yang fit for all sama ya dok ya paketnya ya. Betul. Harus disesuaikan ya. Iya. Oke. Ya berarti tadi udah ada pemeriksaan basic ya dok ya yang harusnya bisa dilakukan. Betul. Nah ini kebanyakan kalau kita lah ya dok ya. Aku nggak tahu kalau dokter ini aku lah ya. Aku kan kebanyakan mungkin pekerja kantor nih dok. Ya biasa berangkat pagi nih, capek di jalan, pulangnya udah malam. Apalagi kerjanya melelah ya, stres di sini. Di sini nggak di sini ya, di tempat lain bukan di sini dok. Di sini mah kita nggak pernah stres. Happy ya dok. Happy. Ya. Ya, ini banyak pekerja-pekerja zaman sekarang begitulah dok ya, kehidupannya kan full ya. Tadi dokter udah sebutkan. Ada nggak kira-kira hal lain dok yang kita mungkin belum cek nih dok? Ya, mungkin tadi osteoporosis gitu kan faktor risiko juga ya. Mungkin ada tambahan dok, bukan untuk kita tambahin nih dok untuk pekerja-pekerja kita nih. Oke, jadi yang cukup tren juga nih sekarang adalah vitamin D contohnya. Kenapa dok pemeriksaan vitamin D? Pemeriksaan vitamin D, ya, bukan vitamin A, bukan pemeriksaan vitamin C, tapi D. Iya, terkenal kan vitamin C deh dok. Zaman dulu vitamin banyak C produknya ya, produknya itu banyak. Iya. Sekarang vitamin D nih yang lagi booming ya. Vitamin D ini kenapa lagi booming ya? Karena ternyata memang ada kaitan-kaitannya dengan kondisi-kondisi penyakit tertentu ya. Memang lagi banyak penelitiannya sih, misalkan ke kondisi penyakit jantung ya. Jantung juga ya dok ya? Iya, Jantung. Jantung. Kemudian juga penyakit autoimun ya. Kemudian juga penyakit untuk tadi osteoporosis jelas ya. Kekurangan ini nih tulangnya jadi rapuh gitu ya. Kemudian infeksi ya. Batuk pilek aja udah paling gampang ya. Ada beberapa hal itu mulai diteliti nih ya. Apakah dia ada hubungannya kalau misalkan kurang vitamin D dengan kena batuk pilek atau influenza yang lebih gampang gitu. Ya ternyata memang masih dalam tahap penelitian, tapi ya cukup menarik saya kira untuk dilakukan pemeriksaan juga. Gitu. Oke. Ini yang kemarin waktu zaman COVID itu ya dok ya. Waktu COVID kan orang semua katanya harus kasih vitamin D juga gitu, nggak cuma vitamin C, suruh berjemur-jemur itu kan ya katanya ya. Emang nggak cukup dok pakai berjemur aja, kita yakin kan kita kan Indonesia nih banyak tropis sih, matahari udah panas banget ya. Emang nggak cukup harus periksa vitamin D juga dok? Nah ternyata nih dengan kita berjemur doang itu ternyata nggak cukup gitu. Ternyata malah over, terlalu panas. Jadi dengan sekarang kita global warming nih ceritanya ya, global warming, malah kita dapatnya UV yang buruk nih. Ya, jadi bukannya kita dapat vitamin D, malah kita dapat resiko untuk terjadi kanker kulit gitu. Jadi kita mesti timbang-timbang juga nih untuk resiko hal tersebut. Jadi berjemur itu bukan rekomendasi. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nih kadar dari sinar matahari yang kita dapat tuh
cukup apa enggak, apa berlebihan nih sebenarnya. Dan Gitu. itu hanya bisa kita ketahui dengan cek vitamin D. Cek vitamin D. Gimana caranya dok vitamin D bisa dicek? Tinggal diperiksa darah. Oh pakai darah ya? Iya. Jadi ambil darah. Ambil darah, kemudian nanti tinggal diperiksa di laboratorium, dan itu bisa kelihatan hasil vitamin D-nya. Dan uniknya adalah kalau misalkan ternyata hasil vitamin D-nya rendah, very easy. Tinggal kita pakai obat minum. Gitu, bukan berjemur ya. Oh, bukan berjemur seharian, ntar jadi gosong. Sampai kanker kulit nanti ya. Iya, minimal gosong deh gitu kan. Jadi cukup bakar. obat minum ya. Suplemen sih ya. Suplementasi dengan vitamin D itu bisa dilakukan pemberian vitamin D dengan kadar-kadar dosis nanti sesuai dengan resep dokter gitu. Itu yang kita mungkin dulu nggak tahu ya dok ya. Betul. Vitamin D ternyata sebegitu pentingnya untuk imun, untuk tulang udah pasti ya, tulang untuk udah pasti, mencegah osteoporosis, iya. dan itu mudah, cukup ambil darah aja, dan obatnya juga gampang ya dok ya. Betul. Tinggal dikasih suplementasi ya, Iya. nggak perlu tindakan operasi kan dok ya. Nggak perlu. Gitu. Oke, jadi vitamin D juga bisa nih ya untuk Iya. jadi rekomendasi sobat sehat nih. Dan kita di Klisi Mas Sehat bisa ya untuk cek vitamin D sekarang dok. Jadi ya apalagi saya tadi pagi keluar belum ada matahari kayaknya dok, pulang juga udah malam. Kayaknya perlu nih, habis ini saya daftar deh, saya daftar ya. Kalau ada promo nih, Klisi Mas Sehat bikin promo ya, supaya nanti saya bisa cek ya. Jadi berarti medical check up kalau kita ngomongin banyak banget ya fungsinya ya. Jadi itu nggak cuma buat persyaratan atau kewajiban. Kebanyakan orang cuma medical check up kalau syarat sih dok ya, syarat mau kerja itu, ya udah deh saya harus disuruh medical check up baru melakukan. Itu nyata harus dari inisiatif kita sendiri ya dok ya. Betul. Jadi memang itu harus inisiatif dari kita. Dan pada beberapa negara ya, negara-negara maju, misalkan seperti Amerika Serikat, kemudian juga Jepang, Korea ya, ini sudah jadi program-program, program-program bahkan di beberapa negara itu dibiayai oleh negaranya. Contohnya di Jepang dan Korea gitu. Dan itu mereka pakai add-on sesuai dengan masyarakat mereka. Contoh misalkan di Jepang itu mereka melihat bahwa angka dari kanker lambung itu tinggi gitu. Jadi beda nih kalau misalkan kita medical check up di Amerika, di Malaysia mungkin yang paling dekat tetangga kita, Singapura lah ya kan, sama di Jepang itu akan beda paketnya. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada di situ. Nah, misalkan di Jepang tadi mereka sarankan untuk dilakukan teropong saluran cerna atas pada usia-usia tertentu. Gitu. Karena kanker tadi ya dok ya, betul. karena saluran cernanya tinggi ya. Iya. Kalau di Amerika mereka bukan seperti itu karena beda nih masyarakatnya. Di Indonesia sayangnya kita belum ada data yang terlalu pasti untuk hal tersebut, tapi kita bisa at least melihat dari negara-negara tetangga. Oke, nah kalau Indonesia kan ya kita kan negara berkembang ya dok ya, flower country ya, berkembang. Nah mungkin selain penyakit-penyakit tadi sudah banyak juga penyakit kardiovaskular, metabolik, kan kita juga masih berhadapan dengan infeksi-infeksi ya dok ya. Betul. Jadi kita juga masih double nih beban kita ya. Nah kalau untuk mengetahui nih kalau ada penyakit-penyakit infeksi atau apa, kira-kira mungkin ada medical check up kan dok yang bisa diambil gitu dok untuk mencari tahu ya apa sih, ada kuman nggak nih, ada penyakit nggak nih gitu. Ya, jadi ada sih beberapa yang bisa kita periksa ya. Contohnya misalkan tuberkulosis gitu ya, TBC. Iya, TBC ini adalah kondisi di mana kalau misalkan dia bukan dalam bentuk yang batuk-batuk tuh, belum ada gejala nih. Belum ada gejala nih ceritanya, itu juga bisa. Karena dia adalah infeksi kronik. Jadi infeksi yang bisa aja tersembunyi. Beda tuh kalau misalkan kita kena gigit nyamuk, kemudian seminggu kemudian kita atau 3 hari kemudian kita menjadi demam berdarah, kan langsung kelihatan jelas ya. Kalau TBC misalkan kita misalkan satu angkot lah atau misalkan satu kendaraan umum gitu ya dengan orang yang TBC. Kemudian setelah itu dibatukin nih, pop gitu ya, masuk tuh ke paru-paru kita. Nggak langsung dia jadi penyakit. Nggak langsung ya. Bisa jadi nanti dia akan muncul 20 tahun lagi. Ketika daya tahan tubuh kita turun ya, habis begadang nih ya, banyak kerjaan, overtime terus ya, capek ya, daya tahan tubuh turun, baru deh muncul tuh TBC. Nah itu bisa kita deteksi lebih awal dengan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu, misalkan seperti TBC kita bisa periksa dari darah juga. Jadi banyak nih pemeriksaan bisa dilakukan dari darah.
bisa dengan pemeriksaan namanya IGRA misalkan. Itu bisa diperiksa. Dari darah doang ya dok ya? Dari darah doang. Bisa, apakah TBC atau enggak nih? Iya. Karena kita cukup banyak juga ya TBC banyak, ya Indonesia ya. iya. Si juara nih, juara TBC Oh, ya. oh. Aduh, kalau gini-gini juara dia penyakit ya. Terus apa lagi dok? Infeksi-infeksi apa lagi nih yang sobat-sobat saya mungkin penasaran bisa cek juga nih. Medical check up. Tadi diantaranya tadi dari IGRA, terus kemudian untuk TBC kita juga bisa dengan pemeriksaan ronsen ya. Tapi mungkin ronsen nggak menyingkirkan sepenuhnya. Karena bisa aja ronsennya bersih, tapi sebenarnya ada infeksi TBC yang laten atau tersembunyi gitu ya. Nah yang lainnya lagi adalah di Indonesia itu kita cukup banyak namanya hepatitis. Hepatitis? Iya, penyakit hati kan dok ya? Penyakit hati, ya. Hepatitis ini bukan penyakit hati yang patah hati. Patah hati, sobat sehat patah hati. Walaupun juga sakit ya itu. Sakit hati, lebih sakit dok daripada sakit gigi katanya, salah ya? Gitu. Tapi ya untuk penyakit liver ya kita sebutnya ya, penyakit liver karena hepatitis B, virus, itu juga sifatnya dia bisa laten. Nah, tadi kan tujuannya screening atau medical check up untuk mendeteksi penyakit-penyakit yang tidak bergejala tersembunyi. Belum ada termasuk gejalanya. Infeksi nih, infeksi-infeksi yang laten atau tersembunyi. Hepatitis B salah satunya. Hepatitis B itu karena virus, dia bersembunyi di dalam liver, kemudian nanti akan bisa menimbulkan kerusakan liver yang pelan-pelan dan perlahan. Pelan-pelan dan perlahan. Tapi mematikan. Mematikan. Endingnya jelek banget dok. Pelan-pelan, perlahan, mematikan. Mematikan, tapi iya. Ketika livernya udah kenapa mengecil. Kenapa hepatitis kenapa jadi mematikan dok? Karena gini, nanti livernya itu ketika dia terjadi peradangan terus-menerus ya, dalam hitungan bulan, tahun, lama-kelamaan livernya akan mengecil, mengkeret. Liver yang harusnya gede banget nih di organ salah satu organ terbesar dalam tubuh kita, dia mengkeret. Mengecil, fungsinya terganggu semua. Sementara liver perlahan-perlahan itu tadi. Betul, ya. Dinamakan dengan kondisi sirosis. Iya. Nah, sementara hepatitis B kalau kita deteksi lebih awal, dia bisa diobatin. Jadi sekali lagi ya, ternyata kalau udah ketahuan di awal sebelum si hatinya mengkeret itu dok, bisa diobatin ternyata. Bisa diobatin, ya. Gitu. Nah, ini pentingnya kita untuk mendeteksi hepatitis B dari awal gitu. Baik dok. Oke, jadi ternyata banyak sekali ya dok ya untuk medical check up ini ya sebenarnya ya. Iya. Berapa penyakit coba sobat sehat ada yang menghitung berapa penyakit yang dokter Patria sudah sebutkan, nanti di komen ya. Penyakitnya banyak banget ternyata yang bisa kita cegah nih, dari kanker, dari penyakit jantung ya, hipertensi, termasuk penyakit-penyakit TBC, hepatitis, ternyata semua bisa kita ketahui lebih awal ya dok ya. Jangan bikin jadi pusing, karena nanti kalau udah hasilnya ada apa-apa ya langsung ke dokter Patria kan. Ya. Tetapi banyak nih penyakit-penyakit yang ternyata bisa kita dari awal kita sadari ya dok ya, kalau kita melakukan medical check up. Ya, oke dok. Mungkin sebagai penutup nih dok. Setelah kita panjang lebar ya dok ya, sampai mulut mungkin sudah kering ya. Nah, mungkin dokter ada pesan gitu ya untuk sobat sehat yang hari ini menyaksikan podcast kita hari ini gitu ya. Apa sih sebenarnya sekali lagi? Kenapa mereka yang di rumah nih lagi nonton, ya, kenapa harus melakukan medical check up? Jadi medical check up itu adalah hal yang penting ya, hal yang penting sekali karena memang merupakan suatu tindakan pencegahan ya. Dan kita tahu bersama, udah diajarin nih sejak kita kanak-kanak dulu bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan ya. Sedia payung sebelum hujan. Ya banyaklah, itu banyak padanan-padanannya. Nah ini yang menjadi perhatian utama kita, sehingga kita bisa lakukan medical check up untuk mewujudkan hal ini sebagai investasi kesehatan kita. Bukannya biar kita lebih sehat lagi di masa yang akan datang, bukan ya, tapi untuk mencegah atau mengatasi lebih awal kondisi-kondisi yang bisa membuat kita lebih tidak sehat ya di masa yang akan datang gitu. Oke, dan Klinik Cimas Sehat juga menyediakan berbagai macam paket nih dok ya untuk medical check up yang sobat-sobat sehat nanti bisa cek. Kalau misalnya bingung terlalu banyak gitu ya, konsultasi dulu dengan dokter Patria. Karena tadi ya dok ya, medical check up itu sangat personalized ya, tergantung dengan kondisi kita, riwayat faktor risiko tadi. Betul. Ya. Nanti akan dibantu nih oleh dokter di Klinik Cimas Sehat untuk menentukan yang tepat ini untuk sobat sehat yang mana gitu. Ya dok ya. Oke ya, jadi mari sobat-sobat sekalian, jadikan medical check up ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Jadi bukan dilakukan justru jangan pas lagi sakit ya dok ya, justru ya ketika belum ada tanda, belum ada gejala,
Berarti kalau kita punya mobil tuh ada servis berkala ya dok ya? Iya, sebelum kita ada bannya bocor, mesinnya turun mesin ya dok ya? Jangan mobilnya doang yang diservis, ya. Orangnya juga dong. Gitu. Servis mobil aja mahal dong kalau udah rusak kan. Ya kalau kita harusnya lebih cinta sama badan kita sendiri ya. Betul. Dibandingkan mobil atau kendaraan kita ya. Jadi kalau kita sayang nih sama badan kita, sayang sama keluarga kita ya, sama karyawan teman-teman kerja kita ya dok ya. Jadi jangan cuma kendaraan aja yang dipikirin ya. Badan kita juga kita cek berkala lah ya. Oke, terima kasih Dr. Patria untuk waktu dan kesempatannya nih sudah berbagi sharing. Nanti kalau Sobat Sehat ada pertanyaan nanti sesuai jadwal konsultasi aja dok ya. Nanti bisa bertemu dengan Dr. Patria. Terima kasih dok untuk kesempatan sharingnya. Oke, nanti ketemu lagi dok ya di sesi-sesi podcast selanjutnya ya. Jadi Sobat Sehat sekalian, jangan tunggu sampai kita sakit dulu untuk kita peduli dengan kesehatan diri sendiri ya. Dan saya Setiadi, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Wellness Way Talk Pod. Sampai jumpa di episode berikutnya. Your wellness journey begins now.